Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 Junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J, Mansur Pebri, membantah jika Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Logikanya, kata dia, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan perbuatan asusila mendapat pujian dari korban pelecehan? Padahal beberapa jam sebelum Brigadir J dibunuh di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Putri Chandrawati masih sempat melayangkan pujian terhadap Brigadir J melalui WhatsApp kepada Reza Huta Barat yang merupakan adik bungsu Brigadir Joshua. Bahkan Putri juga sempat mengirimkan foto Brigadir Joshua yang lagi menyetrika pakaian anak-anaknya kepada Reza. Bahkan Putri Chandrawati masih merasa nyaman dan sempat bersama dalam perjalanan satu mobil dari Magelang ke Jakarta. Jadi logika seperti apa yang harus dipakai, keluh Pebri, yang dilansir dari Apa Kabar Indonesia TV One. Lanjut Pebri, apakah Putri Chandrawati ingin mencoba untuk lolos dari jeratan dugaan tindakan pembunuhan berencana? Jika pembunuhan itu secara spontanitas, seharusnya pembunuhan itu sudah dilakukan di Magelang, rumah pribadi Ferdy Sambo. Karena katanya, peristiwa pelecehan itu terjadi di Magelang. Lalu mengapa dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo, Komplek Duren 3, Jakarta Selatan? Jadi sudah jelas, kata Pebri, bahwa ini merupakan suatu rencana pembunuhan dengan merangkai sebuah skenario agar lolos dari jeratan kasus ini. Selain itu, Pebri juga menyoroti Putri Chandrawati hingga saat ini belum ditahan, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu katanya pandangan hukum terhadap orang yang telah melakukan kesalahan harus disamakan dengan ibu-ibu yang lain yang ada di Indonesia ini. Hal yang sama juga disampaikan Eka Prasetya, mengaku merasa heran dengan sikap Komnas HAM karena masih percaya dengan pelaku pembunuhan yang telah jadi tersangka. Bahwa Komnas HAM telah meyakini pernyataan Putri Chandrawati diduga kuat telah mengalami kekerasan seksual oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Padahal kata Eka, Putri Chandrawati terbukti telah membohongi seluruh masyarakat karena mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah dinas Kadip Propam Polri Duren 3, Jakarta. Namun belakangan terbukti bahwa tuduhan pelecehan seksual tersebut tidak terbukti dan lokasinya bergeser ke Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di rumah pribadi Ferdy Sambo. Apalagi Bareskrim Polri telah menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Ia mengaku heran dengan sikap Komnas HAM yang membela Putri Chandrawati dengan menitik beratkan pembelaan kepada pelaku pembunuhan berencana yakni Putri istri Sambo. Padahal sudah jelas mereka melakukan kebohongan. Sebagai institusi terhormat dan menjunjung tinggi HAM, seharusnya kata Eka harus memikirkan perasaan keluarga korban serta membelanya. Bukan sebaliknya justru membela tersangka. Dalam kasus ini bahwa sudah terbukti Brigadir J menjadi korban dan keluarganya turut berduka atas kehilangan Joshua, putra terbaik di dalam keluarga mereka. Namun,
kepergian Joshua sangat memilukan dan tragis, yang hingga saat ini masih menuai tuduhan pelecehan. Padahal Joshua dikenal dengan kepribadian yang santun, banyak masyarakat tidak percaya bahwa Joshua melakukan hal itu. Tapi Komnas HAM telah membuka isu pelecehan seksual itu kembali, tentu patut dipertanyakan di balik pernyataan Komnas HAM tersebut. Ada apa dengan Komnas HAM?